Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tema 9, subtema 2. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 2. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama manusia. 3. Tidak menunjukkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Manfaat membina persatuan. 1. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. 2. Pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. 3. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. 4. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. 5. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. 6. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai persatuan. Yang pertama, bermain dan belajar bersama semua teman tanpa membedakan suku, ras, dan agama. 2. Gotong royong membersihkan kelas dan sekolah. 3. Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Hidup rukun antara sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. Dan 5. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Unsur-unsur cerita puisi. Ada tema yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. 2. Tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi 2, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. 3. Alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. 4. Konflik, yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. 5. Klimaks, yaitu saat sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. 6. Latar, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 7. Amanat, yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. 8. Sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Dan yang 9 yaitu penokohan. Penokohan yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Bintang adalah benda angkasa yang memancarkan cahaya sendiri. Terdapat miliaran bintang di angkasa luar. Bintang-bintang tersebut, gas, debu, saling mengikat membentuk kelompok-kelompok raksasa yang disebut galaksi. Suhu di permukaan bintang di angkasa luas berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan bintang memiliki warna yang bermacam-macam seperti merah, jingga, kuning, putih, dan biru. Matahari merupakan salah satu bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari lebih terang dan tampak sangat besar karena letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari berupa bola gas panas yang berkilau. Cahaya matahari meliputi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar yang menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet. Selain matahari,
setidaknya ada 5 bintang yang terdekat dengan bumi, yaitu Alpha Centauri, bintang Barnard, Wolf 359, Lalande 21185, dan Sirius. Perbedaan asteroid, komet, meteor, dan meteorit. Asteroid adalah benda-benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari. Sedangkan komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis orbit berbentuk sangat lonjong. Komet terdiri atas kumpulan debu dan gas yang membeku. Komet terdiri dari kepala komet dan ekor komet. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Ekor komet makin panjang jika makin dekat dengan matahari, dan sebaliknya akan hilang jika jauh dari matahari. Meteoroid adalah benda langit yang bentuknya tidak beraturan dan mengorbit pada matahari dengan lintasan yang tidak tetap. Meteor adalah bisa disebut juga dengan bintang jatuh, adalah proses jatuh dan terbakar meteorit saat memasuki atmosfer bumi. Sedangkan meteorit adalah meteor yang selamat atau tidak terbakar seutuhnya yang sampai ke bumi. Bulan merupakan satelit alami yang mengitari bumi. Bulan berdiameter sekitar 3.476 km dan berada pada jarak rata-rata 384.400 km dari bumi. Dibutuhkan 27,3 hari bagi bulan untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi bumi. Dahulu, bulan diketahui memiliki aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik yang terjadi sekitar 2 miliar tahun yang lalu tersebut mengakibatkan munculnya lava panas yang membanjiri permukaan bulan. Lalu lambat laun mendingin, akhirnya memadat menjadi bagian yang gelap yang sering kita lihat di bagian bulan. Bagian gelap ini dikenal sebagai mare atau laut. Bulan tidak hanya miskin air, bulan juga tidak memiliki atmosfer. Dampak modernisasi bagi masyarakat, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, 1. Adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. 2. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah, semula irasional menjadi rasional. 4. Tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi. Dampak negatif, 1. Budaya dalam negeri perlahan tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. 2. Munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi penganut budaya ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. 3. Sikap individualisme lebih mendominasi. Tari kreasi daerah adalah tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Pola-pola tarian tradisional dikembangkan menjadi bentuk tari kreasi. Dengan demikian, pola-pola tarian pada tari kreasi masih bertolak dari tari tradisional. Tari merak berasal dari tanah Pasundan yang diciptakan oleh Raden Kecep Somantri pada tahun 1950. Tari merak banyak terinspirasi oleh keanggunan gerak dan warna ekor burung merak. Tarian ini bercerita tentang pesona merak jantan yang terkenal pesona. Merak jantan akan memamerkan keindahan bulu ekornya yang mekar dan berwarna-warni untuk menarik hati sang betina. Ciri khas tarian ini yaitu penari umumnya mengenakan selendang yang diikatkan di pinggang yang bila dibentangkan akan menyerupai ekor burung merak yang mekar dan kaya warna. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah terlihat dari pakaian yang dikenakan. Penarinya memiliki motif menyerupai bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu merak. Mahkota yang berbentuk kepala merak yang disebut singer yang akan bergoyang setiap mereka melakukan gerakan tari.
Lanjut, tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu diciptakan oleh Iwayan Berata pada tahun 1960. Tarian kupu-kupu adalah jenis tarian grup putri yang dimainkan oleh 5 orang perempuan atau lebih. Tarian ini menggambarkan kupu-kupu berwarna biru tua atau tarum yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Tarian kupu-kupu adalah penggambaran keindahan, kedamaian, dan eksotiknya Pulau Bali. Gerakan yang gemulai dengan komposisi gerak yang dinamis dan menawan menjadikan tarian kupu-kupu sedikit berbeda dengan nuansa yang diciptakan oleh tarian Bali pada umumnya, sehingga lebih terkesan nuansa damai saat menontonnya. Perpaduan warna kostum antara kain berwarna gelap dan terang seperti biru, kuning emas, dan hijau tua serta mahkota yang berkilauan dengan pernak-pernik keemasan menggambarkan keindahan dalam kontrasnya perbedaan. Sekian materi dari Ibu. Selamat belajar.